Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti Bewudin. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Menulis Sastra. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik pada sebuah novel yang saya baca yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, langsung saja. Novel Laskar Pelangi merupakan novel karya Andrea Hirata yang mana mengisahkan perjuangan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah sederhana di Belitung. Mereka dipandu oleh 2 guru penuh dedikasi, yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka memiliki semangat belajar yang luar biasa dan mimpi-mimpi besar. Tokoh utama seperti Ikal bersama teman-temannya seperti Lintang yang jenius dan Mahar yang kreatif menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Novel ini menggambarkan pentingnya pendidikan, persahabatan, dan harapan dalam mengubah masa depan. Berikut adalah tanggapan saya mengenai unsur intrinsik yang dimana ada tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang pertama, tema. Dalam novel Laskar Pelangi ini, tema utamanya adalah pendidikan. Akan tetapi uniknya, tema pendidikan ini diselingi dengan kisah persahabatan yang sangat erat dan penuh makna antara para tokohnya. Selain itu, tema pendidikan ini juga dipadukan dengan tema ekonomi. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Ikal. Ikal merupakan pemeran tokoh aku dalam novel ini. Ia adalah anak yang pintar dan sangat berminat pada bidang sastra. Terlihat dari kesehariannya yang sering menulis puisi. Yang kedua yaitu ada Lintang. Lintang adalah teman sebangku Ikal yang memiliki pemikiran luar biasa jenius. Ayahnya memiliki pekerjaan sebagai nelayan miskin. Ia sangat semangat sekolah dan dari pertama masuk harus menempuh jarak 80 km dari rumahnya. Yang ketiga ada Mahar. Mahar adalah pria tampan bertubuh kurus. Diceritakan ia merupakan anggota Laskar Pelangi yang mempunyai minat dan bakat besar dalam bidang seni. Yang berikutnya ada Bu Muslimah. Bu Muslimah adalah ibu guru yang lembut. Dia adalah seorang pengajar pertama di SD Muhammadiyah dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Yang berikutnya ada Pak Harfan. Pak Harfan adalah seorang yang sangat baik hati dan penyabar kepada seluruh muridnya, meski pada awalnya para murid-murid takut melihatnya. Adapun tokoh lainnya seperti Sahara, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, Harun, Flo, dan Aling juga memiliki karakter khas masing-masing. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Di sini saya menganalisis 3 latar, yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempat yang digambarkan dalam novel ini adalah di sebuah sekolah, yakni SD Muhammadiyah yang terletak di Kampung Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Tapi ada pula yang latar tempatnya di rumah, gua, tepi pantai, pasar, dan lain-lain, namun masih di kawasan Belitung. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Nah, dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan tentang kisah nyata meski ada campuran imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas yaitu pada tahun 1974. Latar yang ketiga yaitu latar suasana.
Latar suasana yang digambarkan pada novel ini adalah sangat inspiratif, haru, kadang lucu, dan menyentuh. Yang keempat ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, yang dimana cerita dibuka dengan pengenalan situasi. Setelah itu mulailah pengungkapan peristiwa awal yang menimbulkan banyak pertentangan bagi tokoh, lalu menuju pada adanya konflik, dan di akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami para tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, konflik atau pertentangan yang terjadi telah mengantarkan para tokoh mengalami perubahan nasib. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel Laskar Pelangi ini ialah sudut pandang orang pertama, yaitu pelaku utama, karena dalam cerita novel penulis memakai kata aku. Dan unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sangat puitis, sederhana namun mengandung filosofi dan humor yang menyegarkan. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan juga sangat menarik karena penggunaan metafora dan deskripsi hampir dapat ditemukan pada setiap bab. Pengarang lebih memilih penggunaan gaya bahasa itu karena pengarang ingin berusaha meyakinkan, berusaha memahami kondisi yang terjadi. Gaya bahasa itu telah berhasil menggambarkan watak, setting, serta alur dengan begitu kuat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.